raja di Medain bernama Qobas Syahriar, sedang Perdana Menteri kerajaan itu bernama Khawaja Al-Qasi. Perdana Menteri ini berjabat karib dengan seseorang yang bernama Bakti Jamal. Bermula persahabatan dua orang inilah cerita Amir Hamzah dimulai. Suatu hari Khawaja memberitahu sahabatnya Bakti Jamal bahwa temannya itu akan mendapat celaka. Untuk menghindari azab itu, Bakti Jamal harus tinggal di dalam rumah selama 40 hari. Dan sebagai orang yang sangat percaya dengan sahabatnya, Bakti Jamal melakukan hal yang disarankan sahabatnya tersebut. Tetapi pada hari ke-39, Khawaja mengajak Bakti berjalan-jalan. Sebenarnya Bakti sudah curiga karena Khawaja menganjurkan ia tinggal di dalam rumah selama 40 hari. Tetapi mengapa pada hari ke-39 sahabatnya mengajaknya berjalan-jalan keluar rumah? Tetapi karena Bakti percaya bahwa Khawaja adalah sahabatnya, maka menurut pulalah Bakti. Entah karena apa, Bakti Jamal tiba-tiba menemukan harta karun yang sangat banyak, dan seperti yang pernah ia khawatirkan sebelumnya, ternyata persahabatan Khawaja tidak tulus. Karena menginginkan harta karun itu, Khawaja membunuh Bakti. Sebelum meninggal, Bakti berpesan kepada Khawaja yang curang itu agar menjaga istrinya yang sedang hamil dan anaknya yang akan lahir. Sebagai wujud sesalnya, Khawaja pun menyanggupi permohonan sahabatnya yang telah dibunuhnya itu. Akhirnya janda Bakti melahirkan seorang anak yang diberi nama Buzur Jamir. Buzur Jamir adalah seorang anak yang cerdas. Ketika baru berusia 9 tahun, ia sudah menamatkan pelajarannya dan jadilah ia seorang ahli nujum. Karena profesinya inilah, ia menjadi tahu pula siapa yang sebenarnya telah membunuh ayahnya. Khawaja sangat takut mengetahui hal itu dan berencana menghabisi Buzur Jamir melalui perantaraan orang lain. Tetapi orang suruhan itu tidak jadi membunuh Buzur dan hanya menyembunyikannya saja. Dan pembalasan pun datang. Suatu ketika Raja Qobas Syahriar bermimpi sebagai seorang Perdana Menteri. Dipanggilnya lah Khawaja untuk menafsirkan mimpi raja. Ternyata Khawaja tidak dapat menafsirkan mimpi itu. Orang nujum dengan ringsi Buzur menjelaskan makna mimpi sang raja. Lewat perjumpaan dengan raja itulah Buzur mengadukan semua yang dialami dan menimpa almarhum ayahnya yang telah dibunuh oleh Khawaja. Maka murkalah raja kepada Khawaja dan menyuruhnya untuk dihukum mati. Seluruh harta ayahnya yang telah dirampas oleh Khawaja dikembalikan kepada Buzur. Tidak hanya itu, Buzur akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Medain menggantikan Khawaja. Sejak saat itu pula Buzur selalu menjadi penasihat raja. Buzur meramal bahwa raja akan mendapat seorang putra dan sebaiknya memakai Nusirwan. Buzur meramal juga bahwa musuh akan datang dari Arab, sehingga raja memerintah untuk membunuh semua perempuan yang sedang hamil. Nun di tempat lain di Mekah adalah seorang yang bernama Abdul Muthalib yang memperoleh seorang putra dan diberi nama Amir Hamzah. Sedangkan bujangnya Umayyah Al-Damri juga mendapat seorang anak yang dinamainya Amir ibn Umayyah. Buzur yang mendapat tugas dari raja untuk membunuh semua perempuan hamil dan bayi yang baru lahir tidak tega membunuh dua bayi itu. Bahkan dalam penglihatannya, kedua bayi itu akan menjadi orang besar. Maka kedua bayi itu tidak dibunuhnya. Waktu berlalu, Raja Qobas mangkat dan digantikan oleh Nusirwan putranya. Amir Hamzah dan Amir ibn Umayyah mulai beranjak dewasa. Mereka berdua belajar memanah. Suatu ketika mereka berdua berhasil menyelamatkan upeti Makkah yang dikirim kepada Raja Nusirwan, penyamun yang akan merampas upeti itu akhirnya menyerah pada Hamzah dan menjadi pengiring Hamzah yang setia. Hamzah jatuh hati pada puteri Raja Nusirwan. Nama putri itu Mirnigar.
Putri itu pun jatuh cinta kepadanya. Ketika mereka berdua sedang bercumbu di dalam istana, Raja Nusirwan melihatnya, maka murkalah raja dan berencana menangkap Hamzah. Berbagai macam cara ditempuh untuk membunuh Hamzah. Berbagai tipu muslihat dicoba, tetapi Hamzah berhasil lolos. Pernah raja mengumpankan anaknya, tetapi putrinya justru tertawan oleh Hamzah. Dan pada hari ketiga, kedua adiknya entah di mana. Namaku Santi, aku lahir di kota Tangerang ketika usiaku 3 tahun. Ayah dan ibuku bercerai. Aku tinggal bersama ibuku sampai usiaku 5 tahun. Usai merayakan ultah yang kelima, ayah membawaku pergi ke kota Cimahi tanpa sepengetahuan ibuku. Di Cimahi aku tinggal bersama nenek dan bibi. Aku bersekolah di kota tersebut. Ketika usiaku menginjak 9 tahun, aku duduk di kelas 3 SD. Ayahku mengajakku ke kota Tasik. Di sepanjang perjalanan, ayah bercerita kalau aku memiliki seorang adik perempuan bernama Sinta Destiana. Alangkah bahagianya aku karena aku akan bertemu dengan adikku dan ibu kandungku. Tapi setiba di kota Tasik, yang kurasakan bukanlah kabar gembira, tapi kabar duka yang kudapat. Sinta adikku ternyata sudah di tangan orang lain. Bahkan dia pun tidak tahu kalau aku adalah kakak kandungnya. Bahkan yang lebih kecewanya lagi, Sinta memanggil ayah dengan sebutan Om. Alangkah pedihnya hatiku. Seketika itu pula aku bertanya kepada ibuku. Orang tua yang mengadopsi Sinta berkata bahwa ibu telah tiada. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau beri untukku? Betapa sakitnya hati ini mendengar kabar yang begitu memilukan hatiku. Seketika itu ayah ingin membawa Sinta pulang ke Cimahi, tapi ditolak oleh orang tua asuhnya Sinta. Mereka berkata bahwa ayah tidak berhak membawa Sinta. Mereka mengarang cerita bahwa aku dan ayah bukan siapa-siapanya Sinta. Demi menghindari pertengkaran, akhirnya ayah membawaku pulang ke Cimahi. Begitu tidak adilnya hidup ini. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Tak terasa aku sudah menikah. Aku dikaruniai 2 orang putri yang cantik. Auriza berusia 6 tahun, sedangkan Nafisa baru 2 bulan. Aku sangat bahagia walau kadang terselip di hatiku rasa rindu terhadap adik kandungku Sinta. Dan entah kenapa aku seakan tidak percaya bahwa ibuku telah tiada. Karena sampai saat ini aku tidak pernah tahu di mana makam ibuku. Tepat di usiaku yang ke-30, aku kehilangan ayahku. Ayah telah tiada di usianya yang ke-54. Ya Allah, betapa memalangnya hidupku. Aku belum pernah bertemu lagi dengan adikku yang kini aku juga tak ingat wajahnya seperti apa. Aku juga masih dihantui rasa ingin tahuku. Apakah ibuku benar telah tiada? Wallahu alam. Jika ibuku telah tiada, semoga Allah memberikan tempat yang paling mulia. Jamal dibunuh oleh Khwaja Al-Qasi dan berpesan kepadanya agar menjaga istri dan anaknya kelak. Anak bekti Jamal lahir dan diberi nama Buzur Jamal. Suatu ketika ia dapat menafsirkan mimpi Raja Syahriar dan diangkat menjadi ahli nujumnya. Raja memerintahkan untuk membunuh semua wanita hamil karena takut akan ramalan Buzur Jamal. Di Mekah lahir anak bernama Amir Hamzah atau Hamzah dan Amir ibn Umayyah atau Amir. Pada umur 7 tahun mereka sudah mempunyai kekuatan luar biasa. Kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk membantu orang. Mendengar keberanian Hamzah, Nusyirwan ingin bertemu dengannya. Rustem, pahlawan Nusyirwan, tidak menyukai hal itu dan berniat membunuh Hamzah. Tetapi Hamzah berhasil mengalahkannya. Hamzah jatuh cinta pada Mihnigar, putri Nusyirwan, namun tidak disetujui. Bekti mengusulkan agar memberikan Mihnigar kepada orang yang mampu mempersembahkan kepala Lendehur. Hamzah pergi ke pulau kediaman Lendehur. Lalu Hamzah berhasil kembali ke negaranya dengan membawa Lendehur. Nusyirwan memerintahkan memenggal kepala Lendehur. Hamzah memerintahkan Amir menangkap Behtek dan memukulnya bertalu-talu. Behtek berniat membunuh Hamzah, namun hal itu diketahui oleh Hamzah. Di Mesir, Hamzah ditipu oleh Aziz dan dikurung di sebuah pulau. Kemudian Zurah Banu membunuh suami dan
suami dan Aziz, ayahnya, dan mengembalikan senjata Hamzah. Di Bukit Kaf, Hamzah membunuh Ifrit. Lalu Hamzah menikah dengan Asman, kemenakan raja, dan mempunyai anak bernama Quraisy yang cantiknya seperti Mihnigar. Asman cemburu dan pergi meninggalkan Hamzah. Lalu Hamzah pergi untuk mencari Asman. Semua penduduk kota masuk Islam dan terjadilah peperangan. Behtek, Zubin, dan Nusyirwan pergi ke Damaskus dan Hamzah mengirim utusan ke Damaskus. Putri Nasir hamil dan menuduh Hamzah yang melakukannya. Hamzah meminang Mihnigar dan mendapatkan restu Nusyirwan. Hamzah merampas seluruh harta benda istana Zubir. Hamzah mendengar Mekah dikepung oleh Syahdat Abu Omar Habsyi. Syahdat berhasil dikalahkan dan masuk Islam. Hamzah sedih karena Qobat dan Mihnigar dibunuh oleh Zubin. Hamzah menikah dengan saudara Karen karena telah membebaskannya dari tawanan Karen. Lalu Hamzah menikah dengan Putri Gilsowar dan Putri Nusyirwan. Putri Gilsowar melahirkan seorang anak bernama Badi ul Zaman dan dihanyutkan ke sungai. Lalu Badi diasuh oleh Putri Asman. Saat dewasa, Badi mencari ayahnya dan diterima. Behtek meninggal dibunuh Amir. Galiwing berhasil ditaklukkan Hamzah dan bertaubat. Hamzah pergi menemui Nabi Muhammad SAW untuk belajar agama Islam. Hamzah membunuh Purhindi karena telah membunuh Galiwing. Ibu Purhindi dan Hurmus menyerang tentara Hamzah dan mengepung Mekah. Tentara Nabi SAW dan pahlawan Islam berhasil dikalahkan. Hamzah marah dan membunuh Hurmus. Hamzah terbunuh oleh Ibu Purhindi, lalu Ibu Purhindi meminta maaf pada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan kepada putri Hamzah bahwa Hamzah tidak meninggal. Nabi menyuruhnya melihat ke langit dan tampaklah Hamzah sedang duduk di surga dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santi lahir di kota Tangerang. Saat ia berusia 3 tahun, ibu dan ayahnya bercerai. Saat berusia 5 tahun, ayahnya membawa Santi ke Cimahi dan bersekolah di sana. Ketika usianya 9 tahun, ayah mengajaknya ke kota Tasik dan memberitahunya bahwa ia memiliki seorang adik bernama Sinta. Setibanya di kota Tasik, ia mendapatkan kabar duka. Sinta sudah diadopsi dan dia tidak mengenal Santi, kakak kandungnya dan ayah. Orang tua yang mengadopsi Sinta mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Ayah ingin membawa Sinta pulang ke Cimahi namun ditolak oleh orang tua asuh Sinta. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Kini Santi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Santi bahagia walau terkadang ia merindukan adik dan ibunya. Tepat di usia Santi yang ke-30, ayahnya meninggal. Betapa malangnya hidup Santi. Ia belum bertemu adiknya lagi dan ia belum percaya bahwa ibunya telah tiada. Jika ibunya sudah tiada, semoga ia ditempatkan di surga. Jika ia masih hidup, semoga ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan tulisan ini, Sinta bisa mengetahui nilai-nilai terkandung dalam hikayat Amir Hamzah, yaitu pertama, nilai agama. Identifikasinya selalu bertakwa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sosial. Identifikasinya saling tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, budaya. Identifikasinya jangan mudah percaya pada ramalan. Yang keempat, nilai moral. Identifikasinya bersikap ikhlas, tetap berpegang teguh pada keyakinan, dan jangan mudah percaya kepada orang lain. Yang kelima, nilai pendidikan. Identifikasinya rajinlah menuntut ilmu. Yang keenam, nilai estetika. Identifikasinya tidak terdapat nilai estetika pada hikayat Amir Hamzah. Nilai yang terkandung dalam cerpen adik yang entah di mana. Yang pertama, nilai agama. Identifikasinya selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nilai moral. Identifikasinya selalu menyayangi saudara kandung dan selalu bersabar. Yang ketiga, nilai sosial. Identifikasinya menghargai keputusan orang lain. Yang keempat, nilai politik. Identifikasinya tidak terdapat nilai politik di cerpen tersebut. Yang kelima, nilai budaya. Identifikasinya tidak terdapat nilai budaya di cerpen tersebut. Yang keenam, estetika. Identifikasinya merasa bahagia atau senang saat ingin bertemu dengan orang lain yang kita sayangi setelah sekian lama tidak bertemu. Perbandingan nilai hikayat Amir Hamzah dan cerpen adik yang entah di mana, yaitu nilai hikayat adalah nilai yang relevan atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan nilai cerpen adalah nilai yang menggambarkan kehidupan penulis
atau sesuai dengan penulis inginkan. Kebahasan pada hikayat Amir Hamzah. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua, menggunakan kata arkais seperti kata upeti. Yang ketiga, menggunakan konjungsi seperti yang dan jika. Kebahasan pada cerpen Andik yang entah di mana. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Yang kedua, terdapat keterangan. Contohnya, keterangan waktu, keterangan tempat. Contoh keterangan tempat itu seperti kota Cimahi, kota Tasik. Yang ketiga, itu keterangan suasana, contohnya seperti menyenangkan dan menyedihkan. Kebahasan yang ketiga, menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip atau tanda petik 2 di atas, dan kalimat tidak langsung ditandai dengan kata bahwa. Keempat, menggunakan bahasa tidak baku atau non-formal. Perbandingan kebahasaan pada hikayat Amir Hamzah dan cerpen Andik entah di mana, yaitu pada hikayat, kebahasan atau bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa arkais. Kedua bahasa ini jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi pembaca akan sulit untuk memahami alur cerita dari hikayat tersebut. Sedangkan cerpen menggunakan bahasa baku atau bahasa sehari-hari, di mana bahasa ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembaca akan lebih mudah memahami alur cerita dari cerpen tersebut.